Kekuatan Australia semakin mengerikan jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia versus Timnas Indonesia. Australia memastikan akan membawa wonderkid Bayern Munchen, Nestori Irankunda. Australia asuhan Graham Arnold tergabung di grup C bersama Timnas Cina, Timnas Bahrain, Timnas Jepang, Timnas Arab Saudi, dan Timnas Indonesia. Australia akan menjalani partai pembuka putaran ketiga dengan menjamu Bahrain di Robina Stadium, Australia, 5 September 2024. Kemudian pada matchday kedua Socheros ditantang Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 10 September 2024. Nestori Irankunda masuk rencana Graham Arnold untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Indonesia setelah tampil mengesankan bersama Bayern Munchen. Pemain sayap berusia 18 tahun itu tampil apik dalam laga pramusim dengan mencetak gol plus assist. Nestori Irankunda juga masuk skuad Bayern Munchen saat timnya menang 4-0 atas SSV Ulm di Piala Jerman, 17 Agustus 2024. Ini merupakan awal yang baik bagi Irankunda. Dia sangat bersemangat dan sangat bahagia. Progres sejauh ini sangat baik baginya, kata Graham Arnold seperti dikutip dari The Australian, Rabu, 28 Agustus 2024. Saya sudah berbicara dengannya dan dia bilang masih merasa tertekan karena harus berlatih dengan pemain sekaliber itu. Irankunda akan terus belajar dan menjadi lebih baik, lanjutnya. Pelatih Australia, Graham Arnold. Juru taktik berusia 61 tahun itu memastikan membawa Nestori Irankunda yang baru saja menjalani debut untuk Socheros pada Juni lalu. Graham Arnold mengatakan, Irankunda akan menjadi pemain penting dalam pertandingan melawan Bahrain dan Timnas Indonesia. Saya tertarik melihat perbedaannya hanya dalam 3 bulan sejak pertandingan Bangladesh-Palestina pada bulan Juni di mana dia tampil sangat impresif, puji Graham Arnold. Ada banyak pekerjaan yang telah dilakukan pada tingkat kebugarannya. Seperti di GIM dan di Jerman mereka memainkan 2 hingga 3 pertandingan dalam seminggu dan dia harus terbiasa dengan hal itu, ujarnya. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan memainkan 10 pertandingan. Fase ini dimulai sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format home away. Masing-masing juara dan runner-up grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 otomatis lolos ke babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara peringkat ketiga dan keempat grup AC masih akan berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, posisi kelima dan keenam tersingkir. Semuanya akan dimulai lagi dalam waktu beberapa minggu tetapi tujuannya adalah kualifikasi langsung, tegas Graham Arnold. Socheros telah membangun reputasi luar biasa di dalam dan luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Kami sangat bangga dengan apa yang telah mereka capai hingga saat ini dan berharap dapat mendukung mereka dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, sambung CEO Football Australia, James Johnson. Berikut jadwal Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 6 September 2024, Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024, Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024, Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024, Cina versus Indonesia. 14 November 2024, Indonesia versus Jepang. 19 November 2024, Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025, Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025, Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025, Indonesia versus Cina. 10 Juni 2025, Jepang versus Indonesia.
Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga perdana mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini akan dihelat di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, 5 September 2024. Pada laga ini, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia dipastikan belum akan diperkuat Martin Paes. Kiper FC Dallas ini belum bisa didaftarkan pada laga tersebut dan baru bisa didaftarkan untuk pertandingan kedua Indonesia kontra Australia 5 hari berselang. Tanpa Paes, tim pelatih Timnas Indonesia harus mengandalkan kiper-kiper yang bermain di kompetisi lokal. Ada 3 kiper lokal yang bisa dipanggil untuk laga ini. Mereka adalah Hernando Ari Sutaryadi, Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata. Hernando dan Adi Satrio sudah dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sementara itu, Nadeo Argawinata belum bisa dipastikan mendapat panggilan tersebut. Dari nama-nama tersebut, bagaimana peluang Mereja untuk dipilih mengawal gawang skuad Garuda pada laga kontra Arab Saudi? Simak analisisnya di bawah ini. Hernando Ari. Hernando Ari merupakan kandidat utama penjaga gawang Indonesia pada laga kontra Arab Saudi. Penjaga gawang Persebaya ini termasuk salah satu pemain yang dipanggil untuk bergabung dengan skuad Garuda jelang laga ini. Secara performa, Hernando baru sekali kebobolan dalam 3 penampilannya di Beri Liga 1 2024-2025. Yang agak mengkhawatirkan, gol tersebut merupakan buah dari blundernya kala menyapu bola dalam laga kontra Barito Putra. Selain itu, secara umum, kiper 22 tahun ini belum terlalu teruji. Dalam 3 pertandingan, ia baru menghadapi 7 tembakan lawan, yang 6 diantaranya berhasil diselamatkan. Selain itu, secara postur, Hernando hanya memiliki tinggi 179 cm. Dengan kondisi ini, ia harus pandai-pandai dalam mengambil timing untuk berduel bola udara dengan pemain-pemain Irak. Kiper Timnas Indonesia U22, Muhammad Adi Satrio. Adi Satrio merupakan sosok penjaga gawang kedua yang dipanggil untuk memperkuat Indonesia pada laga kontra Arab Saudi. Kendati dipanggil belakangan, peluang kiper PSIS Semarang ini untuk menjadi kiper utama pada laga kontra Arab Saudi masih terbuka. Sesuai surat pemanggilan yang diumumkan manajemen PSIS Semarang, Adi Satrio dipanggil untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia. Sementara itu, pada laga kontra Australia, skuad Garuda kemungkinan besar akan mengandalkan Martin Paes di sektor penjaga gawang. Jika Timnas Indonesia tetap memanggil 2 kiper untuk laga tersebut, bisa jadi slot ini akan diisi oleh Adi dan Paes. Ini artinya, Hernando Ari turun menjadi pelapis Adi Satrio. Performa Adi Satrio di 3 laga awalnya musim ini bersama PSIS Semarang memang cukup mantap. Gawangnya belum sekalipun kebobolan. Ia mencatatkan 7 penyelamatan dalam 3 laga tersebut. Selain itu, Adi Satrio juga memiliki akurasi umpan yang lebih bagus ketimbang Hernando. Akurasi umpan kiper 23 tahun ini mencapai lebih dari 88%. Di sisi lain, sama seperti Hernando, Adi Satrio juga memiliki pekerjaan rumah untuk mengantisipasi duel-duel udara dengan pemain Arab Saudi. Hal ini tak lepas dari postur Adi Satrio, yang sama seperti Hernando, bertinggi 179 cm. Peluang Nadeo Argawinata untuk turun pada laga kontra Arab Saudi bisa dibilang paling kecil ketimbang rekan-rekannya. Peluangnya untuk dipanggil pada laga ini bahkan belum bisa dipastikan. Namun, jika melihat performanya dalam 3 laga awal di Beri Liga 1 2024-2025, peluang Nadeo seharusnya belum tertutup. Bisa dibilang, ia bahkan adalah sosok yang paling cocok menjaga gawang Indonesia pada laga ini. Memang, gawang Nadeo sempat kebobolan sekali dalam 3 pertandingan. Namun, dalam 3 laga ini, ia menjadi kiper dengan penyelamatan terbanyak di Beri Liga 1 2024-2025.
Sejauh ini, ia sudah mencatatkan 13 penyelamatan. Ia juga mencatatkan 1 sapuan. Nadeo juga memiliki kelebihan dibanding 2 nama sebelumnya. Kiper 27 tahun tersebut memiliki tinggi badan 187 cm, lebih tinggi daripada Hernando dan Adi Satrio. Bisa jadi, ini akan memudahkannya untuk mengimbangi para pemain Arab Saudi dalam duel-duel udara. Meski tak sebaik Hernando, apalagi Adi Satrio, akurasi umpan Nadeo juga tak bisa dibilang buruk. Ia memiliki akurasi umpan sebesar 77,46%. Namun, semua kembali kepada Shin Tae-yong. Sebagai pelatih kepala, ia punya hak penuh untuk memilih pemain yang sesuai kehendaknya. Shin Tae-yong juga sudah pernah menunjukkan bahwa ia tak terlalu peduli dengan blunder pemainnya. Hernando yang sempat membuat blunder pada laga kontra Irak tetap dipercaya menjadi kiper utama timnas Indonesia pada laga selanjutnya, kontra Filipina. Pelatih asal Korea Selatan ini juga tak terlalu peduli urusan statistik pemain. Salah satunya adalah keputusannya tak memanggil Stefano Lillipali, kendati penggawa Borneo FC ini tampil apik di kompetisi lokal. Yang pasti, siapapun yang dipilih oleh Shin Tae-yong merupakan sosok paling tepat menurut pelatih berusia 53 tahun tersebut.